Pakaian siapa? Sudah 2 hari Su Yin berada di Pulau Geoje. Rasanya sangat membosankan jika tidak pergi kemana-mana. Sepanjang hati hanya berdiam diri di resort tanpa melakukan apapun. Meski tidak membosankan tapi tetap saja Su Yin ingin menjelajahi lebih jauh lagi Pulau Geoje. Namun sayang sekali jika Dai Hyun sudah pergi pagi tadi. Mengatakan jika siang akan pulang tapi sampai sekarang bahkan belum tampak batang hidungnya. Su Yin ingin keluar tapi mana mungkin keluar hanya memakai baju Dai Hyun. Dari kemarin ia hanya mengenakan kemeja Dai Hyun yang kedodoran. Tidak adanya Chang Yuan di sana sehingga tidak ada dimintai tolong. Setelah lelah hanya memainkan ponselnya, tiba-tiba Su Yin ingin menata pakaian Dai Hyun yang ada di lemari. Kemungkinan besok merek akan kembali ke Seoul sehingga Su Yin ingin menata sebagian pakaian ke dalam koper. Namun tidak disangka ketika ia sedang mengeluarkan pakaian menemukan beberapa paper bag di dalam lemari. Apa ini? Gumam Su Yin pada dirinya sendiri. Lalu mengeluarkan paper bag tersebut dari tempat yang agak gelap. Penasaran untuk mengetahui apa isinya. Su Yin mengintipnya terlebih dahulu. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian wanita beserta dalamannya. Ia kemudian mengeluarkannya dari dalam paper bag. Seketika dada Su Yin bergemuruh. Tangan Su Yin langsung gemetar kemudian meremas pakaian itu dengan sangat kuat hingga membuatnya kusut. Ia merasa curiga jika itu adalah milik orang lain. Jika memang pakaian itu diperuntukkan untuknya, tidak mungkin Dai Hyun belum memberikannya. Mata Su Yin mulai terasa memanas hingga ada air yang perlahan mengembun dari sudut matanya. Ingin rasanya ia berlari dari tempat itu tapi sayang sekali karena tak mungkin memakai baju Dai Hyun yang kedodoran di tubuhnya. Ia teringat jika punya pakaiannya saat datang kemari. Su Yin segera mencarinya ke segala tempat tapi sayang sekali tidak menemukannya. Bisa saja ia memakai pakaian itu tapi rasanya jijik memakai baju yang bukan miliknya. Dengan terpaksa Su Yin memilih memejamkan matanya meski sangat sulit. Gara-gara pakaian yang ditemukannya, mood Su Yin langsung berubah buruk. Pikiran buruk tentang Dai Hyun yang tidak mengabarinya beberapa hari yang lalu memenuhi benaknya. Hingga kepalanya terasa pusing karena memikirkannya. Su Yin tidak bersemangat lagi untuk pergi kemanapun. Perasaan sedih dan marah membuatnya hanya berbaring di ranjang sampai sore, setelah meletakkan semua pakaian itu ke dalam lemari meski sangat berantakan. Dai Hyun menaiki tangga dengan cepat dan tergesa-gesa. Ia melihat jam yang melingkar di tangannya sekarang sudah sore. Padahal ia tadi sudah berjanji akan pulang saat jam makan siang. Tak disangka jika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Banyak yang harus dibahas sehingga Dai Hyun tidak bisa kembali lebih awal. Ketika memegang gagang pintu, ternyata pintu itu tidak terkunci. Pandangannya langsung tertuju pada ranjang yang di atasnya ada gunungan dari selimut. Lantas Dai Hyun melangkahkan kakinya untuk menghampiri istri kecilnya. Rasa bersalah merasuk ke dalam jiwa. Ia berharap semoga saja Su Yin tidak akan marah karena memang ada tugas yang harus dikerjakan. Dai Hyun segera naik ke atas ranjang kemudian duduk di samping Su Yin. Sayang, sapa Dai Hyun dengan begitu lembut. Jika saja Su Yin tidak sedang marah sudah dipastikan dia akan langsung memeluk erat suaminya. Dai Hyun perlahan menyingkap selimut yang menutupi kepala istri kecilnya. Ia mengerutkan kening ketika melihat ada begitu banyak tisu yang berserakan di sisi ranjang tepat di samping Su Yin. Sayang, apa kau sakit? Dai Hyun memeriksa dengan meletakkan punggung tangannya di dahi Su Yin. Tapi suhunya baik-baik saja. Ini pasti ada yang salah. Tak kunjung bangun, dikecupnya kelopak mata Su Yin berulang-ulang. Dai Hyun harus segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi agar hatinya merasa tenang. Su Yin sebenarnya hanya pura-pura tidur aja saat ini karena ia terbangun saat merasakan ada seseorang yang naik ke atas ranjang. Ternyata yang datang adalah sang suami. Sejak tadi Su Yin hanya menangis sepanjang hari yang ternyata membuatnya tidak bisa tidur. Kecupan Dai Hyun di wajahnya perlahan membuatnya tidak nyaman hingga ingin membuka kelopak matanya. Dai Hyun tersenyum ketika melihat Su Yin perlahan membuka matanya. Namun sayang karena Su Yin justru membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah lain. Ada apa, sayang? Katakan padaku, ujar Dai Hyun dengan cemas. Ia tidak tahan jika Su Yin merajuk seperti itu. Firasatnya mengatakan jika terjadi kesalahpahaman lagi. Padahal mereka baru saja baikan. Menikahi gadis muda memang butuh banyak pengorbanan. Karena keinginan dan sifatnya sangat berbeda dengan gadis dengan usia matang. Apalagi Su Yin yang sering berubah-ubah sikapnya. Su Yin justru menarik selimutnya kembali hingga kepalanya benar-benar tertutup. Tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari bibirnya. Sayang, jangan seperti ini. Jika aku bersalah, katakan biar aku tahu apa kesalahanku, bujuk Dai Hyun yang kini ikut berbaring kemudian mendekap tubuh Su Yin dengan erat. Su Yin tetap bergeming di tempatnya dengan rasa kesal di dadanya. Bayangan ada wanita lain yang menempati kamar itu membuat matanya kembali terasa panas. Ternyata seperti dugaan awal tentang Dai Hyun itu benar. Jika pria itu adakah pria buaya yang mengucapkan kata-kata begitu manis di bibirnya. Dai Hyun sengaja menelusupkan tangannya ke dalam baju Su Yin untuk menggodanya. Pergilah, usir Su Yin dengan suara yang serak setelah menangis. Dengan kasar menghempaskan tangan Dai Hyun. Kemudian ia bangkit untuk duduk di sisi ranjang. Dai Hyun memijat pelipisnya. Sudah dipastikan jika Su Yin salah paham lagi karena saat berangkat dia baik-baik saja. Dai Hyun akhirnya duduk karena Su Yin sudah duduk membelakanginya. Sayang,
Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ujar Daehyun yang mulai frustasi karena Su Yin tak mau untuk mengatakannya. Jika saja orang lain pasti Daehyun akan membiarkannya tanpa mau membujuk. Katakan, wanita mana yang kau bawa ke kamar ini? Suara Su Yin terdengar tenang tapi mengandung amarah. Wanita, Daehyun menautkan kedua alisnya. Tidak usah berbohong kepadaku. Su Yin membalikkan tubuhnya ke arah sang suami. Matanya terlihat sembab serta kelopak matanya juga membengkak. Matanya yang memerah menatap tajam ke arah Daehyun sambil mencebikkan bibirnya. Sayang, aku tidak membawa wanita manapun ke dalam kamar ini kecuali dirimu, ucap Daehyun yang mulai terbawa emosi tapi berusaha untuk menahannya. Su Yin lantas bangkit dari ranjang lantas melangkahkan kakinya menuju arah lemari. Dengan cepat dia menemukan paper bag itu lalu melemparkannya di atas ranjang. Pakaian siapa itu? Tanya Su Yin dengan nada dingin dan sorot mata berapi-api. Bab 302 Istri yang Pencemburu. Daehyun memijat pelipisnya, pagi tadi ia lupa mengatakan kepada Su Yin jika sudah membelikan pakaian untuknya. Ia sangat terburu-buru sehingga tidak sempat. Baiklah, aku akan menjelaskan semuanya, ujar Daehyun sembari menghela nafas panjang. Pakaian itu sebenarnya untukmu, sahut Daehyun sambil mencoba untuk meraih tangan Su Yin tapi dia justru menepisnya dengan kuat. Kini jarak mereka semakin jauh karena Su Yin terus mundur. Gadis yang marah lebih menakutkan daripada seekor singa. Bohong, jika itu untukku, kenapa kau tidak memberikannya padaku? Kenapa kau justru menyembunyikannya di saat aku selalu menanyakannya? Wajah Su Yin kini merah padam menahan amarah di dadanya. Ia tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh Daehyun. Sayang, ini sungguh untukmu. Aku lupa tadi pagi tidak memberikannya kepadamu, ujar Daehyun. Mengetahui jika itu juga karena kesalahannya, Daehyun mencoba untuk bersikap lembut kembali. Bohong, seru Su Yin dengan butiran kristal yang sudah mengembun di sudut matanya. Lalu, kenapa juga kau bisa langsung menemukan pengaman, di saat aku baru mengatakannya? Itu sudah dipastikan jika kau memang sengaja menyiapkannya dengan wanita lain sebelum aku datang ke sini, ucap Su Yin dengan nada meninggi karena amarahnya butuh pelampiasan. Tadi Su Yin mencari tahu apa nama barang yang digunakan Daehyun. Bagaimana cara kerja serta kegunaannya. Di artikel ditulis kita harus waspada jika pria memiliki barang itu kemungkinan besar ia melakukan bersama orang lain. Su Yin terlalu polos sehingga percaya begitu saja. Itu memang sudah disediakan oleh pihak resort. Sudah berulang kali aku katakan jika aku sudah tidak tertarik lagi dengan wanita manapun setelah bertemu denganmu, ucap Daehyun sembari mengusap gusar wajahnya. Rasa lelah karena baru pulang membuat emosinya terpancing. Daehyun sudah tidak tahan dengan pertengkaran ini. Daripada membuat emosinya semakin tidak terkendali, ia menghampiri sang istri. Dengan cepat Daehyun membungkam bibir Su Yin yang hendak terbuka untuk mengatakan sesuatu. Daehyun terus melumat bibir tipis itu dengan kuat meskipun Su Yin sudah meronta, ia tetap tidak melepaskannya. Itulah akibatnya jika membangunkan harimau yang sedang tidur. Sesabar-sabarnya seorang pria jika merasa lelah pasti akan kesal juga jika dituduh yang tidak-tidak. Huff. Dengan sekuat tenaga Su Yin berhasil mendorong tubuh Daehyun. Ia kesulitan bernapas karena Daehyun tidak membiarkannya untuk terlepas. Dari caranya mencumbu, Su Yin bisa tahu jika itu disertai amarah. Kau ingin membunuhku, gerutu Su Yin sambil mengusap bibirnya dengan punggung tangannya. Bibirnya terasa perih dan membengkak karena Daehyun melakukannya dengan kuat. Daehyun menghela nafas pelan sambil memejamkan matanya sejenak untuk meredam emosi. Jangan sampai terlampiaskan kepada Su Yin. Sayang, katakan bagaimana caranya agar kau selalu mempercayaiku dan tidak selalu berpikiran buruk tentangku. Ujar Daehyun setelah hatinya cukup tenang. Katakan, kenapa kau tidak memberikanku pakaian sedangkan di lemari ada? Tanya Su Yin dengan tatapan penuh intimidasi. Daehyun maju selangkah kemudian berbisik di telinga Su Yin. Su Yin yang hendak menjauh langsung dicekal pergelangan tangannya. Itu karena aku lebih suka kau hanya memakai baju seperti ini. Itu sangat menggoda bagiku, ucap Daehyun dengan bibir yang tertarik ke belakang mengukir senyuman nakal. Jadi, kau sengaja, ujar Su Yin dengan mata melotot. Sejujurnya aku lebih suka kau tidak mengenakan apapun. Aku tidak ingin kau meminta pergi kemana-mana. Itu sebabnya aku tidak memberikan pakaian itu kepadamu. Kau tega sekali. Su Yin meninju dada Daehyun. Meski wajahnya masih cemberut tapi kini emosinya sudah mulai mereda. Mengetahui jika pakaian itu bukan milik wanita lain membuat Su Yin merasa sedikit lega. Aku hanya ingin kita berdua menghabiskan waktu di tempat ini saja, ujar Daehyun dengan nada melembut setelah melihat amarah Su Yin mulai mereda. Bukankah sudah 2 hari kita sudah menghabiskan waktu bersama? Apa masih kurang? Tukas Su Yin sambil menautkan kedua alisnya. Aku ingin selama di sini kau tidak pergi kemana-mana, sahut Dae dengan bibir yang mengukir senyum nakal. Kau tidak adil. Aku disuruh tetap tinggal di sini sedangkan kau justru pergi keluar. Aku keluar karena ada urusan pekerjaan. Jika tidak, aku juga tidak akan pergi kemanapun, ujar Daehyun. Setelah Daehyun mengatakan dengan jelas dan merayunya, kini Su Yin sudah mulai percaya dan bisa tersenyum malu-malu. Jangan pernah menangis lagi untuk hal-hal yang belum tentu kebenarannya, ujar Daehyun seraya mengecup kening Su Yin. Sekarang ayo kita mandi terlebih dahulu.
Lihatlah wajah istriku yang sangat cantik sekarang sembab seperti ini, goda Daehyun agar Su Yin tidak marah lagi. Itu salahmu, seharusnya kau mengatakan dari awal. Sudah tahu aku cemburuan tapi kau masih saja tidak peka, gerutu Su Yin dengan bibir yang dimajukan. Aku juga baru tahu jika istri kecilku ini sangat pencemburu, ujar Daehyun sembari terkekeh. Kau sangat menyebalkan. Su Yin meninju dada Daehyun kemudian bersandar di sana. Kau sudah tidak marah. Lain kali pastikan dulu, jangan asal menuduhku sembarangan seperti itu. Kau tahu, hampir saja emosiku terpancing, ujar Daehyun. Kau juga tidak seharusnya begitu membiarkan istrinya tidak memakai apapun, gerutu Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Itu karena aku lebih menyukai kau begitu, ucap Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya membuat wajah Su Yin memerah menahan malu. Daehyun lantas mengangkat tubuh Su Yin lalu membopongnya ke kamar mandi. Mereka saling bertatapan beberapa saat saling menatap dengan dalam. Setelah sampai di kamar mandi, diturunkannya Su Yin di bak mandi dengan pelan. Daehyun membantu melepaskan satu persatu kancing baju Su Yin. Jangan melihatku, ucap Su Yin sembari menutup bagian dadanya dengan kedua telapak tangan. Kau selalu saja begitu dan tidak pernah berubah. Aku ini bukan orang asing, sayang, ujar Daehyun yang sudah melepas satu persatu pakaiannya. Sambil terkekeh Daehyun kemudian ikut masuk ke dalam bak yang sudah dipenuhi oleh bunga. Setelah kesalahpahaman yang terjadi pasangan itu kini saling bercanda dengan saling menyiramkan air ke wajah secara bergantian. Pertengkaran yang baru saja terjadi kini seakan-akan sudah sirna sudah. Mana ada pria yang tahan melihat tubuh polos sang istri. Sehingga Daehyun lantas memeluknya dari belakang. Tangannya yang nakal sudah menjamah area sensitif Su Yin hingga membuat sang istri tidak tahan ingin merasakan lebih. Bercinta setelah pertengkaran kecil yang terjadi memberikan sensasi tersendiri. Daehyun sangat menyukai Su Yin karena meskipun mudah marah tapi mudah juga meluluhkannya. Mereka keluar dari kamar mandi setelah melakukan pergulatan panas selama 1 jam. Bab 303 menjelajahi Pulau Geoje. Sesuai janji Daehyun, sebelum mereka kembali ke Seoul mereka terlebih dahulu menjelajah Pulau Geoje. Rencananya malam ini mereka akan kembali ke Seoul. Tujuan pertama mereka hari ini adalah ke Windy Hill atau Bukit Kincir Angin yang terletak di Nambumion. Dari tempat itu akan disuguhi dengan pemandangan bukit dan lautan yang indah. Jauh lebih indah dari tempat mereka menginap. Su Yin baru tahu jika letaknya tidak terlalu jauh dari tempat penginapan mereka. Beruntung Su Yin terus merengek ingin berkeliling terlebih dahulu karena tadinya Daehyun ingin mereka tetap berada di resort. Kenapa kita tidak dari kemarin saja datang ke tempat ini? Gerutu Su Yin sambil bergelayut manja di lengan Daehyun. Jika tahu begini aku tidak akan mengajakmu kemana-mana, ucap Daehyun dengan nada datar. Kau ini menyebalkan sekali, ucap Su Yin sambil mencebikkan bibirnya. Daehyun hanya merespon dengan tertawa renyah. Sesuatu yang jarang sekali dia lakukan karena dia tipe orang yang selalu serius. Ketika mereka tengah asyik berjalan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang tengah menggandeng putranya. Wanita itu langsung menghampiri dengan wajah yang berbinar. Daehyun, kau tengah berlibur di sini juga, ujar wanita itu dengan begitu sumringah. Yeonwo, tak kusangka kita bertemu lagi di sini, ujar Daehyun tanpa melepaskan tangannya yang melingkar di pinggang Su Yin. Kami baru saja sampai di sini karena Sehun ingin pergi berlibur. Apa kau tidak mampir ke tempat nenek Haesok? Ujar Yeonwo sambil melirik Daehyun yang tampak begitu mesra. Tidak, nenekku baru saja berkunjung ke Seoul beberapa hari yang lalu. Lagi pula kami sebentar lagi juga pulang. Ini siapa? Rupanya Yeonwo sudah tidak terlalu mengingat wajah Su Yin. Wajar saja karena mereka hanya bertemu sebentar saat itu. Dia, ujar Daehyun sambil melirik sang istri. Kenalkan aku Su Yin, istrinya Daehyun. Kita pernah bertemu beberapa bulan yang lalu. Apa kau tidak mengingatku? Ujar Su Yin sembari mengulurkan tangannya. Di sini jauh dari Seoul sehingga mereka tidak perlu menyembunyikan hubungan mereka. Yeonwo juga berada jauh di Busan sehingga tidak mungkin bertemu dengan Aeri kemudian mengatakan padanya. Maaf, aku tidak ingat. Ternyata kita pernah bertemu, ucap Yeonwo sambil tersenyum tipis kemudian menyudahi salaman mereka. Su Yin memutar bola matanya. Ia sangat tidak suka jika tengah jalan-jalan seperti ini ada wanita yang mengganggu mereka. Apa kalian berdua saja? Tanya Daehyun. Iya, kami hanya berdua. Apa kalian ingin bergabung bersama kami agar lebih ramai? Ujar Yeonwo agar perjalanannya bersama Sehun ada teman yang diajak ngobrol. Sepertinya itu. Ucapan Daehyun terpotong. Maaf, kami sebaiknya pergi berdua saja. Terima kasih sudah menawarkan, ujar Su Yin lantas menarik pergelangan tangan untuk menjauh dari wanita itu. Tanpa menoleh lagi Su Yin berjalan cepat sambil menarik pergelangan tangan suaminya. Wah, ternyata istri kecilku sekarang sudah berani, puji Daehyun sembari terkekeh. Untuk apa wanita itu mengajak kita bersama? Gerutu Su Yin dengan wajah cemberut. Wajar saja, mungkin dia merasa kesepian karena hanya jalan berdua dengan putranya. Sudahlah, tidak usah cemberut begitu. Ayo kita lanjutkan lagi setelah ini kita akan pergi ke suatu tempat, ajak Daehyun. Ia menggelengkan kepalanya karena istrinya sangat cemburuan.
Su Yin menganggukkan kepalanya. Lalu mereka melanjutkan langkah mendekati kincir angin yang terletak di atas bukit. Dari jarak dekat bernyanyi kincir itu sangat besar. Hingga Su Yin tak henti-hentinya merasa kagum. Ia lantas meminta Daehyun mengambil foto untuk mereka. Liburan hanya berdua saja digunakan Su Yin dengan baik-baik. Belum tentu mereka bisa liburan berdua lagi. Awalnya Daehyun menolak untuk berfoto tapi perlahan terpaksa mengalah demi sang istri. Itu sebabnya tadi Daehyun ingin jika mereka bersama Yeonwoo agar terlepas dari ajakan Su Yin. Sangat disayangkan jika Su Yin tidak mau. Setelah cukup puas berkeliling di Windy Hill, kini mereka melanjutkan perjalanan untuk mendaki Mireksan di kawasan Hallyu National Marine Park. Kini mereka sudah bersiap-siap untuk menaiki kereta gantung. Keringat dingin langsung keluar dari tubuh Su Yin. Pasalnya ini adalah pertama kalinya ia menaiki kereta gantung. "Apa kau takut?" tanya Daehyun yang merasa cemas jika Su Yin takut ketinggian. "Sedikit," sahut Su Yin sambil meniup kepalan tangannya karena merasa sangat gugup. Daehyun lantas menggenggam kedua tangan Su Yin dengan jarinya. "Jika kau takut, sebaiknya kita tidak usah naik," ujar Daehyun. Ia tidak ingin terjadi sesuatu pada sang istri. Su Yin menggigit bibir bawahnya sambil berpikir tentang ucapan Daehyun. Ia terus terdiam sampai beberapa saat. Namun, ia segera membulatkan tekad untuk menghilangkan semua rasa takutnya. Berpikir positif jika mereka akan baik-baik saja untuk sampai di puncak. "Tidak, aku baik-baik saja," ucap Su Yin sambil menghirup udara dalam-dalam dari hidung kemudian mengeluarkannya dari mulut. "Baiklah, tidak usah terlalu tegang." Daehyun mengusap pipi Su Yin dengan ibu jarinya agar sang istri merasa lebih tenang. Melihatnya yang takut seperti itu membuatnya merasa tidak tega. Tapi apa boleh buat jika Su Yin bersikeras tetap ingin menaikinya. Kini kereta gantung sudah mulai berjalan dengan pelan membuat Su Yin harus menahan nafas. "Arg!" teriak Su Yin saat kereta gantung semakin melaju. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya juga terasa gemetar hingga Daehyun bisa merasakannya. Melihat sang istri yang ketakutan, Daehyun segera berpindah posisi untuk duduk di sampingnya. "Kau bilang tadi baik-baik saja. Seharusnya kita tadi tidak usah naik," ujar Daehyun dengan khawatir. "Aku pikir tidak akan seperti ini rasanya. Tapi aku sungguh tidak apa-apa," ujar Su Yin. "Jika tidak apa-apa, sekarang bukalah matamu. Apa kau tidak ingin melihat pemandangan dari atas sini?" bisik Daehyun sembari mendekap Su Yin ke dalam pelukannya. "Benarkah? Apa pemandangannya sangat indah?" ujar Su Yin belum berani membuka matanya. Daehyun memegang kedua tangan Su Yin untuk membantu membuka matanya. "Lihatlah," ucap Daehyun sembari menempelkan pipinya di pipi Su Yin. Begitu membuka matanya sedikit, mata Su Yin seketika langsung membulat sempurna melihat pemandangan yang sangat indah dari kereta gantung. Sehingga langsung membuka kedua telapak tangannya. "Wah, sungguh menakjubkan," puji Su Yin dengan perasaan kagum. Rasa takut ketinggian yang dirasakannya kini perlahan menghilang. Setelah sekitar 10 menit perjalanan menaiki kereta gantung, akhirnya mereka sampai. Ketegangan yang dirasakan terbalaskan dengan tiba di puncak dan menyusuri bagian tertinggi di Mireksan. Dari puncak kita bisa melihat dari seluruh bagian Pulau Geoje. Membuat Su Yin semakin kagum dan tidak ingin turun dari sana. Tak lupa mereka juga mengambil foto untuk kenang-kenangan. "Sayang, ini sudah sore. Sebaiknya kita kembali ke resort untuk bersiap-siap," ujar Daehyun karena mereka sudah cukup lama berada di puncak. Tempatnya juga sudah agak berkabut. "Sebentar lagi," ujar Su Yin. "Apa kita akan menaiki kereta gantung untuk sampai di bawah?" tanya Su Yin yang membuat nyalinya kembali menciut. "Tentu saja, jika kau takut aku akan meminta Chang Yuan membawa helikopter agar menjemput kita kemari," ujar Daehyun sambil merogoh ponselnya yang berada di saku celana. "Tidak, lebih baik kita naik kereta gantung saja," ucap Su Yin dengan cepat. "Kenapa? Sudahlah, ayo kita turun sekarang," ajak Su Yin. Naik helikopter baginya lebih menakutkan daripada kereta gantung. Ia pasti akan mabuk jika menaikinya. "Baiklah," sahut Daehyun. Mereka segera menaiki kereta gantung lagi untuk kembali turun. Sekarang Su Yin sudah tidak merasa tegang lagi karena Daehyun selalu menggenggam jari dan memeluknya dengan erat. Bab 304 tidak ingin kemanapun. Seoul, Korea Selatan. Villa Pyeongchangdong. Daehyun dan Su Yin sudah tiba di Seoul saat pagi dini hari tadi. Kini pasangan itu masih sama-sama terlelap karena tubuh mereka sangat lelah setelah melakukan perjalanan cukup lama. Bip, terdengar suara pesan masuk yang berasal dari ponsel Su Yin dibarengi dengan suara dering alarm yang terus berbunyi. Dengan mata yang tertutup rapat, tangan Su Yin meraba-raba nakas yang berada tepat di samping ranjang. Pelukan Daehyun yang erat membuatnya kesulitan untuk bergerak. Hingga Su Yin memilih membuka matanya dan memindahkan tangan Daehyun pelan-pelan ke atas kasur. Mata Su Yin seketika terbelalak ketika membuka lantas membaca pesan itu. "Su Yin, bagaimana kabarmu? Apakah kakekmu sudah baik-baik saja? Kuharap kau tidak lupa jika nanti malam kita harus bertemu Kim Soo Hyun." Su Yin memijat pelipisnya karena ia bahkan lupa jika ini sudah akhir pekan. Ia menggigit bibir bawahnya karena tidak tahu harus membalas apa. "Sayang, bangun." Su Yin menggoyangkan tubuh Daehyun beberapa kali. Ingin meminta saran apa yang harus dia lakukan saat ini.
Ada apa, sayang? Sahut Daehyun dengan suara parau. Ia sedikit mengangkat kepalanya tapi kemudian meletakkan lagi di bantal. Bagaimana ini? Ujar Suyin dengan perasaan cemas. Bagaimana apanya? Apa kau sudah diterima di universitas? Tanya Daehyun di bawah kesadarannya yang masih setengah. Ia tadi seperti sayup-sayup mendengar jika Suyin mengatakan tentang kampusnya. Suyin sampai lupa belum mengatakan kabar gembira itu. Aku diterima, tapi, benarkah? Daehyun langsung terduduk ketika mendengar kabar itu. Tidak usah terlalu gembira seperti itu, ujar Suyin cemberut karena sekarang ada hal yang jauh lebih penting untuk dikhawatirkan. Jika sudah diterima, lalu kenapa kau tidak bersemangat dan cemberut seperti itu? Tanya Daehyun dengan dahi berkerut. Lihatlah, itu pesan dari adikmu. Suyin menyerahkan ponselnya kepada sang suami. Daehyun sejenak membacanya dengan perasaan tenang. Baguslah, kau tinggal menjawab tidak mencintainya dan semuanya akan beres, sahut Daehyun enteng tanpa peduli dengan resikonya. Bagaimana dengan ibu? Tidak perlu cemas karena kau masih tetap jadi menantunya. Aku yakin ibu pasti bisa mengerti jika perasaan seseorang tidak bisa dipaksakan. Daehyun mengusap rambut Suyin yang kumal dan berantakan. Aku tidak tega jika harus menolaknya. Seumur hidup Suyin belum pernah pacaran. Meskipun dekat dengan beberapa lelaki tapi itu hanya sekedar teman biasa. Jadi wajar ia merasa takut jika nanti harus melakukan penolakan. Jika kau merasa takut maka biarkan aku yang mengatakannya. Bagaimana kalau kita berterus terang saja? Sekarang tidak ada yang harus ditutup-tutupi, ujar Daehyun untuk memberikan penawaran. Jangan, sergah Suyin dengan cepat. Sejujurnya dia belum siap mental jika harus ketahuan. Semua keluarga Daehyun pasti akan sangat terkejut. Kenapa? Kalian bahkan belum bercerai. Aku tidak ingin jika dituduh sebagai perebut suami orang, ujar Suyin. Baiklah, aku mengerti. Minggu ini aku akan mengajukannya ke pengadilan. Jika Airi nanti tidak mau datang maka sidang akan tetap diputuskan, ujar Daehyun. Jika Airi tidak mau datang maka akan diputuskan secara sepihak olehnya. Terserah jika Airi akan menolak, menunggunya menyetujuinya untuk bercerai sama saja menunggu tumbuhnya tanaman di padang pasir. Benarkah bisa seperti itu? Sebaiknya kau selesaikan segera urusan kalian karena aku tidak ingin terlibat, ujar Suyin sambil menyandarkan kepalanya di dada Daehyun. Meskipun Daehyun sudah mengatakan jika sangat mencintainya tapi dia tidak akan tenang sebelum ikatan pernikahan mereka terlepas. Ia cukup sadar jika sekarang menjadi egois ingin memiliki Daehyun seutuhnya. Jika saja Airi menandatangani surat perceraian itu sebenarnya semua akan mudah. Sungguh tidak kusangka jika dia tidak mau, ucap Daehyun sembari menghela nafas pelan. Mungkin karena dia sangat mencintaimu sehingga tidak mau, ujar Suyin. Daehyun hanya mendengus. Ia sangat yakin jika Airi tidak mencintainya selama ini. Nanti malam antarkan aku menemui Kim Soo Hyun. Tapi kau harus ingat tidak boleh muncul dan tidak usah mengatakan apapun, ujar Suyin. Tenanglah, aku akan membiarkan kalian berdua untuk berbicara. Anggap saja malam ini adalah terakhir kalian dekat, ujar Daehyun. Suyin merasa lega jika ada Daehyun di sana sehingga ia mengajaknya. Cepatlah mandi, bukankah kau akan pergi bekerja? Lihatlah matahari sudah mulai naik, ujar Suyin sambil menjauhkan tubuhnya sedikit. Biar saja, mereka juga pasti mengira jika aku masih di Pulau Geoje, sahut Daehyun. Lantas ia membaringkan tubuhnya kembali. Ia tadi buru-buru terbangun karena ia pikir ada masalah yang sangat penting. Jangan tidur lagi, rengek Suyin sambil menggoyang lengan sang suami. Memangnya kenapa? Apa kau ingin melakukan sesuatu bersamaku? Daehyun lantas memiringkan tubuhnya. Bibirnya yang seksi mengukir senyuman nakal. Dasar mesum, gerutu Suyin sambil melemparkan bantal ke wajah Daehyun. Maksudku, mungkin kau ingin berolahraga bersamaku. Memangnya apa yang kau pikirkan? Tanya Daehyun sambil mengerling. Sudahlah. Aku akan mandi, ucap Suyin dengan wajah yang memanas karena sudah berpikiran yang tidak-tidak di pagi hari. Daehyun akhirnya tetap bangun karena tidak bisa tidur lagi. Ia berjalan menuju balkon untuk menghirup angin segar di pagi hari. Sebelum mandi ia ingin berolahraga sebentar agar tubuhnya terasa bugar. Ia tidak ingat terakhir kali kapan pergi ke pusat kebugaran. Sepertinya hari ini sangat pas jika ingin pergi ke sana. Ia juga ingin mengajak Suyin. Perutnya yang dulu kotak-kotak perlahan akan menjadi satu kotak jika tidak ke sana lagi. Itu akan sulit untuk membentuk kembali otot-otot tubuhnya. Sebelum terlambat lebih baik ia pergi. Begitu keluar Suyin sudah mengganti pakaiannya. Ia trauma jika tidak memakai pakaiannya secara langsung karena Daehyun pasti akan meminta yang dia ingin. Pagi ini tidak sanggup jika melakukannya karena tubuhnya terasa sangat lelah. Suyin mengerutkan keningnya ketika melihat pintu balkon yang terbuka. Setelah dilihat ternyata Daehyun ada di sana. Sayang, apa yang kau lakukan? Tanya Suyin yang sudah berdiri di pintu. Ayo kita pergi berolahraga ke pusat kebugaran, ajak Daehyun yang sudah menghentikan aktivitas olahraganya. Badanku sakit semua, tolak Suyin. Justru itu kita harus berolahraga agar sehat. Jika kau ingin pergi maka pergilah sendiri karena aku tidak ingin kemana-mana, ucap Suyin sambil berlalu masuk ke dalam.
Jika kau tidak ingin pergi maka lebih baik kita melakukan olahraga bersama. Dae Hyun mengulum senyum sambil mengedipkan sebelah matanya. Su Yin berbalik sambil menatap tajam ke arah Dae Hyun setelah itu lantas keluar meninggalkan kamar. Ia ingin menyiapkan sarapan bersama bibi Xia di dapur. Berhubung Su Yin tidak mau diajak fitness, Dae Hyun akhirnya pergi bekerja karena Chang Yuan sudah menghubunginya untuk datang ke hotel. Sedangkan Su Yin tetap di rumah karena tidak ingin bertemu dengan Kim Soo Hyun. Ia harus menguatkan hatinya agar sanggup menyatakan penolakannya. Bab 305 tempat yang sama. Villa Pyeongchangdong. Malam ini sungguh membingungkan bagi Su Yin. Haruskah dirinya mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan Kim Soo Hyun? Jika saja dia adalah pria yang dicintainya tentunya akan teramat senang. Mungkin akan menghabiskan waktu di salon hanya sekedar untuk berdandan. Su Yin kini masih di dalam kamar belum bersiap-siap dan mengganti pakaiannya. Ia sejenak berpikir pakaian apa yang harus dikenakan olehnya agar Kim Soo Hyun mengurungkan niatnya untuk melamar. Atau lebih tepatnya ingin jika Kim Soo Hyun tidak meliriknya lagi. Haruskah ia berdandan sejelek mungkin agar pria itu merasa jijik? Ia lantas meraih ponselnya yang berada di atas ranjang. Sudah sejak siang tadi Su Yin tidak berani membukanya karena Kim Soo Hyun terus menghubunginya. Pria itu selalu mengingatkannya berulang-ulang hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Benar saja ternyata sudah ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Kim Soo Hyun dan beberapa pesan singkatnya yang intinya sama. Padahal Su Yin sudah menjawabnya untuk datang. Sebelum berangkat sebaiknya ia meminta pertimbangan kepada Jin. Barangkali dia bisa memberikan sedikit saran. Su Yin menempelkan ponsel ke telinganya. Berharap jika panggilannya sebentar lagi akan terjawab. Namun sangat disayangkan Jin bahkan tidak menyahut. Mungkin dia sedang sibuk sehingga Su Yin menghentikan usahanya. Dengan penuh tekad dirinya akan memakai pakaian yang serapi mungkin. Sepertinya menghindar bukanlah cara yang tepat. Dia akan menyelesaikan semuanya malam ini. Su Yin memutuskan untuk memakai pakaian yang cukup baik. Dipilihnya sebuah gaun berwarna ungu dengan panjang sebatas lutut. Terlihat cantik dan anggun di tubuhnya. Malam ini Kim Soo Hyun mengajaknya untuk bertemu di pinggiran sungai Cheonggyecheon. Tempat di mana Dae Hyun saat itu mengatakan cintanya pula. Su Yin jadi berpikir ternyata mereka memiliki selera yang sama meskipun sifat mereka jauh berbeda. Su Yin melangkah keluar dengan hati yang berdebar tidak menentu. Tak lupa ia sudah membawa kalung yang saat itu diberikan Kim Soo Hyun. Ia akan mengembalikannya malam ini. Setelah 20 menit perjalanan akhirnya Su Yin sudah sampai terlebih dahulu di Cheonggyecheon Stream. Ia memang sengaja untuk menunggu terlebih dahulu daripada harus ditunggu. Ada waktu 30 menit lagi sebelum bertemu dengan Kim Soo Hyun. Rencana awal yang ingin diantarkan Dae Hyun tapi suaminya tidak bisa karena ada pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan. Malam ini juga Dae Hyun akan pulang ke UN Village setelah mendapat telepon dari Jo Yeon Ho. Su Yin bisa mengerti jika anak itu pasti merindukan putranya sehingga ia meminta diantarkan Chung Ho yang sekarang sedang menunggu di parkiran. Suasana di sana cukup ramai oleh pengunjung yang usianya rata-rata masih muda. Wajar, karena tempat itu sangat cocok dinikmati pada malam hari. Lampu-lampu akan berkilauan sangat indah karena pantulan dari air sungai. Su Yin merapatkan lengannya saat angin mulai berhembus menyusup ke dalam pori-pori kulitnya. Ia hanya menggunakan sweater tipis karena tidak menyangka jika cuaca akan sedingin itu. Kakinya terus melangkah mengitari pinggiran sungai dengan jantung yang terus berdetak kencang seirama dengan musik yang mengalun. Su Yin menggigit bibir bawahnya, mencoba menguatkan diri untuk mengatakan yang sejujurnya. Tidak baik seorang wanita menggantungkan perasaan seorang pria yang jelas-jelas tidak mungkin akan bersamanya. Su Yin terus berdoa semoga Kim Soo Hyun menerima semua alasannya dengan lapang dada. Setelah menolaknya ia memutuskan mungkin tidak akan bekerja lagi di hotel. Ia tidak ingin semakin menyakiti Kim Soo Hyun. Bip, langkah Su Yin terhenti saat ada sebuah pesan yang masuk di ponselnya. Tunggu sebentar lagi, sayang. Aku akan segera datang, Kim Soo Hyun. Tangan Su Yin langsung bergetar ketika membacanya. Mendengarnya menyebutkan kata sayang semakin mengoyak hatinya. Takut jika Kim Soo Hyun tidak menerima penolakannya. Sambil menunggu kedatangan Kim Soo Hyun, ia berjalan ke arah sebuah bangku panjang. Kalung pemberian Kim Soo Hyun sudah berada genggamannya sejak tadi agar begitu datang langsung mengembalikannya. Kim Soo Hyun baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Ini agak terlambat dari jadwalnya karena seharusnya sudah selesai sore tadi. Ia pergi ke kamar mandi untuk melihat penampilannya. Dengan senyuman yang begitu menawan Kim Soo Hyun merapikan dasinya di depan pantulan cermin. Jantungnya juga berdebar tidak karuan karena sudah tidak sabar untuk mendengarkan jawaban Su Yin. Setelah Su Yin menjawabnya, Kim Soo Hyun berencana langsung membawanya ke UN Village. Untuk mengatakan kepada semua keluarganya bahwa mereka resmi berpacaran dan akan segera melangsungkan pertunangan. Kim Soo Hyun pergi ke ruangan kakaknya terlebih dahulu untuk berpamitan. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Kim Soo Hyun masuk ke ruangan Dae Hyun. Dae Hyun sedang fokus menatap layar monitor sehingga tidak menyadari kehadiran adiknya. Kakak, sebaiknya tidak usah lembur malam ini, ujar Kim Soo Hyun seraya memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Dengan santai berjalan menghampiri sang kakak. Bisakah jika masuk kemari mengetuk pintu terlebih dahulu? Dae Hyun menatap tajam ke arah adiknya.
Ia paling tidak suka jika ada yang nyelonong masuk karena adiknya sudah sering melakukannya. Aku sudah mengetuknya tapi kau tidak mendengarnya, ucap Kim Soo-hyun sambil menggaruk kepalanya bagian belakang. Ada apa kau datang kemari? Tanya Dae-hyun tanpa menghentikan aktivitasnya. Aku hanya mengingatkan pulanglah malam ini segera. Apa kakak tidak merindukan Jo Yeon-ho kakak ipar? Nanti aku juga akan pulang, sahut Dae-hyun singkat. Dae-hyun sebenarnya enggan jika pulang ke sana karena masih ada Aeri. Namun sepertinya malam ini ia akan memberikannya undangan dari pengadilan yang sudah dipersiapkan oleh Chang Yuan. Ia menunda sedikit lebih lama karena Aeri baru saja keguguran. Tak pantas rasanya di mata umum jika Dae-hyun menggugat cerai di saat Aeri sedang berduka. Dae-hyun pasti akan dikatakan sebagai pria yang tidak punya perasaan. Ada nama keluarga yang harus ia jaga. Jika hanya nama baiknya, ia sudah tidak terlalu peduli. Kak, bilang pada semua orang di rumah agar jangan tertidur terlebih dahulu sebelum aku pulang, tukas Kim Soo-hyun. Memangnya kau mau pergi kemana? Dae-hyun pura-pura tidak mengetahuinya. Aku akan pergi ke suatu tempat untuk bertemu pujaan hatiku. Saat mengatakannya jantung Kim Soo-hyun kembali bergetar. Siapa? Kakak tidak perlu berpura-pura tidak tahu siapa dia. Setelah selesai kami akan segera pulang dan mengatakan kepada semua orang. Doakan agar semuanya berjalan dengan lancar, ujar Kim Soo-hyun. Ya sudah, pergilah. Jangan membuatnya menunggu terlalu lama karena cuaca di luar sangat dingin. Dae-hyun tidak ingin istri kecilnya di sana sendirian terlalu lama karena 15 menit yang lalu Su Yin memberi kabar jika sudah sampai. Baiklah, aku sekarang akan pergi. Kim Soo-hyun segera meninggalkan ruangan itu. Bibir Dae-hyun mengukir senyuman yang tertarik ke belakang. Bersiaplah kau akan patah hati, gumam Dae-hyun dengan mengulum senyum. Andaikan Su Yin mengizinkannya, pasti akan ikut bersamanya dan mengatakan sejujurnya kepada Kim Soo-hyun mengenai hubungan mereka. Selanjutnya bab 306 kecelakaan.